Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa qurrati wa ali baiti ajma'in wa ila musallifatil kitab wa muqaddimatil kitab wa masyayikhi wa ustadi wa usuli wa furu'ihim wa jami'i masyayikhina wa ustadina wa usuli wa furu'ihim wa jami'i talamidana wa liman fa'ati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah wa li syafaati hadil qur'anil azim wa jamil mufassirin wa jamil hamalatil qur'anil azim wa jamil qurra'il mukhlisin lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fitaroni amin ya rabbal alamin. Surat Ali Imran ayat 121. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital wallahu sami'un alim. Nah, ini kisah mau perangnya Nabi ketika mau perang Uhud ya. Perang Uhud itu perang yang Nabi hampir kalah. Sebenarnya awalnya kalah. Nah, cuman akhirnya diberi kemenangan, diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ceritanya gigi baginda Nabi sampai pecah itu ya di perang Uhud. Wadzekur dan ingatlah ya Muhammadu, hai Muhammad. Nah, ini yang ngaji Subhan Sopo Pak Tamrin, Mas Is, ini namanya munada mufrad. Nah, makanya wajib dibaca ya Muhammadu. Nah, kalau yang mudhof dia dua kata, ya Rasulullah baru dibaca nasab. Kalau yang ini dibaca rafa. Nah, itu ya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fitarani amin ya rabbal alamin. Ya kalau bisa yang iceknya tuh khotib-khotib, imam-imam tuh ya bacanya ya Rasulullah gitu, jangan ya Rasulullah ya. Setidaknya begitu biar nampak icek-icek tahu nahu sorot gitu. Wadkur dan ingatlah ya Muhammadu wahai Muhammad. Idgodauta ketika berangkat atau pagi-pagi makna aslinya. Ketika berangkat siapa engkau min ahlika dari ahlimu minal madinati dari kota Madinah. Tubawi'u turun siapa engkau atangzilu artinya turun siapa engkau al mu'minina berserta orang-orang mukmin maqaida ay musa ay marokisun ay marokisa artinya markas. Maqaida yaitu di tempat atau tempat kumpul, yakufuna yang pada menjaga siapa mukminin fiha di dalam marokis lil qitali untuk peperangan. Wallahu dan adapun Allah itu sami'un dzat yang mendengar liaqwalikum kepada ucapan-ucapan kalian semua. Alimun juga zat yang mengetahui bi ahwalikum atas tingkah laku atau keadaan kalian semua. Jadi ayat ini menerangkan ketika awal mau perang Uhud, ketika Nabi istilahnya itu sudah mulai mengkoordinasi dengan bala tentaranya, yaitu para orang-orang yang mukmin di markas yang mereka tempati atau yang untuk penjagaan untuk peperangan yang perang ini yaitu perang Uhud. Nah, di situ diterangkan bahwa Allah itu zat yang mendengar atas apa yang kalian ucapkan dan juga mengetahui apa tingkah laku daripada kalian. Bahwa adapun hari itu ketika Godauta min ahlik tadi itu yaumul ahadi yaitu hari Ahad. Kharaja keluar siapa Nabi baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Nabi keluar untuk perang Uhud itu bi alfin, dengan bala tentara yang berjumlah 1000, illa khomsina, kecuali 50 apanya rojulan, laki-lakinya. Jadi jumlah bala tentaranya 1000 kurang 50, berarti 950. Wal musyrikuna, dan adapun musuhnya Nabi itu salah satu alafin 3000. Nah, jadi orang 950, musuh 3000. Nah, seperti sepertiga. Kalau perang Badar, bala tentara Nabi itu 313, orang musyrik 1000. Nah, sama wae kurang lebih sepertiga gitu. Nah, itu. Wa nazala, dan turun siapa Nabi bisuubi, di lereng Yaumas Sabti, di lereng Gunung Uhud, Yaumas Sabti, ketika di hari Sabtu. Jadi hari Minggunya sudah sampai, hari Sabtu itu mulai turun, hari Minggunya sampai. Sabi'a Sawalin, yaitu di hari yang ke-7 bulan Syawal. Sanata Salasin, yaitu tahun ketiga minal hijrati, dari hijrah, bulan hijrahnya Nabi. Berarti Nabi di Madinah baru 3 tahun. Di waktu itu belum ada belum ada tahun hijrah. Nah, cuman di waktu itulah 3 tahun ketika baginda Nabi hijrah ke Madinah. Kita jangan salah, memang tahun hijrah itu dimulai tahun 1 hijrahnya Nabi, tapi mulai tahun hijrah dibentuk itu mulai tahun 16, yaitu ketika sudah sahabat Umar, ketika Khalifah Umar menjabat. Nah, disitulah karena mengirim surat itu bingung tahunnya itu tahun kapan, barulah disepakati membuat tahun untuk orang Islam. Dan di waktu itu tahun ke-16. Nah, tapi kisah ini ketika tahun ketiga Hijriah, berarti Nabi hijrah ke Madinah sudah 3 tahun baru mulai ada perang Uhud. Jadi selisih 2 tahun dari perang Badar. Waja'ala, dan menjadikan siapa Nabi dhuruhu, di belakangnya Nabi, wa asakirahu, dan juga bala tentaranya Nabi, ila Uhudin, ke gunung Uhud. Gunung Uhud tuh dia tuh karena jamak taksir. Jadi Uhud tuh gunung-gunung yang banyak. Nah, makanya namanya Uhud, gunung. Nah, itu terus disebut Uhud. Tidak satu gunung dia. Lereng-lereng gunung yang banyak. Lain itu gunungnya Pak Mukhlis sama Pak Tamrin, kalau 2 gunung tuh. Kalau Uhud tuh banyak gunungnya. Tidak percaya besok kalau ke sana kita nengok. Kalau mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bilu fitarini amin ya rabbal alamin. Kalau jamak itu berarti 3 lebih, itu tidak bisa kok cuma 2 Pak Mukhlis ya. Kalau 2 itu namanya tasniyah. Nah, itu menunjukkan 2. Kalau jamak itu pasti minimal 3 atau lebih, itu disebut jamak. Makanya Uhudun tuh gunung-gunung gitu artinya, berarti 3 atau lebih. Wasiwa sufufihim, dan selain barisan daripada mukminin. Wa jelasa, dan mendudukkan siapa Nabi jaisan, kepada bala tentara, minar romatin, dari arah Roma. Wa amaro, dan memerintahkan pemanah ya. Wa jelasa, dan mendudukkan siapa Nabi jaisan, kepada bala tentara, minar romati, dari yang ahli pemanah. Wa amaro, dan memerintahkan siapa Nabi alaihim, kepada pemanah-pemanah tadi. Rupanya Abdullah bin Jabir, bi safil jibali, di lereng gunung. Jadi Nabi di waktu itu sudah menempatkan tentara-tentaranya. Yang lainnya 2 tentara di lereng-lereng gunung dan menghadapi musuhnya. Yang 1 tentara lagi, 1 rombongan tentara itu di gunung, yang ditugasi untuk memanah, ahli panah lah istilahnya. Wa qala, dan berkata siapa Nabi, ingdohu, tetaplah kalian semua, atau
di belakanglah kalian semua ana dari kami binabli di lereng pucuk gunung. Layak tuna yang jangan sampai datang siapa musuh nah kepada kami miwaro ina dari belakang kami. Maksudnya disuruh nyegat musuh yang andekan nanti ada musuh dari belakang tentaranya Nabi. Wala tabarru wala tabarrohu, dan jangan meninggalkan tempat siapa kalian semua. Golibna baik dikalahkan siapa kami, au nusirna atau menang siapa kami. Jadi Nabi itu sebenarnya sudah pesan, kamu apapun yang terjadi, biar nanti saya itu dan bala tentara itu kalah atau menang, kamu jangan sampai pergi dari sisi gunung ini. Tugas kamu memanah, menang nggak menang jangan sampai turun gunung. Pokoknya kamu tugasnya menjaga kami kalau ada tentara dari belakang kami. Itu ditugaskan begitu. Nah, rupanya setelah itu mereka malah ketika nanti ada kelihatan Nabi itu menang malah turun gunung yang akhirnya diserang dari belakang, yang menimbulkan akhirnya Nabi kalah sementara lalu menang lagi. Ibadalah, karena sebagai ganti min id qablahu, dari badalun id itu sebagai badal atau kata ganti min id qablahu dari lafadz id yang sebelumnya ini, id yang di atas tadi. Idhammat, ketika menginginkan siapa ta'ifatani dua golongan tentara minkum dari kalian semua, rupanya Banu Salamah wa Banu Harisata dan Banu Harisa, junahan sebagai junahal asakiri, yaitu sebagai sayap daripada dua tentara. Jadi sudah dibuat Nabi, tentaranya itu kiri kanan, di belakang yang menjaga dari belakangnya itu rombongan pemanah. Sudah dipesani yang pemanah itu Nabi itu nanti menang ataupun kalah tidak boleh turun gunung, harus menjaga terus. Angtafsala, jika menjaga siapa kalian semua, itu jibna, artinya mengikuti siapa kalian semua, anil kitali dari peperangan. Watarji'a, dan pada kembali siapa dua golongan tadi, lama roja'a, ketika kembali siapa Abdullah bin Abi Ubay, yaitu Abdullah bin Ubay al-munafiku yang digolongkan oleh Nabi termasuk golongan munafik, wa ashabahu, dan golongan tentaranya Abdullah bin Ubay. Jadi saat itu ada pula golongan itu yang istilahnya itu mengingkari Nabi, yang harusnya ikut perang malah balelo terus nggak ikut perang. Makanya itu rombongan yaitu Abdullah bin Ubay yang digolongkan Nabi termasuk golongan orang-orang munafik dan bala tentaranya. Asalnya ikut perang tapi terus balelo tidak ikut Nabi. Waqala, dan berkata siapa Nabi, apa tulisan itu? Allama naktula, diketahui jika mengetahui siapa mereka. Ubay bin, maksudnya mengatakan, rombongan Ubay itu mengatakan, untuk apa gitu loh, naktulu, membunuh siapa kami, angfusana, kepada diri kami sendiri, wa auladana, dan anak-anak kami. Jadi waktu itu orang munafik yang rombongan Ubay, Abdullah bin Ubay itu mengatakan kepada Nabi, untuk apa kami membunuh diri kami sendiri dan anak-anak kami, karena menurut Abdullah bin Ubay bahwa mereka nanti akan kalah, nanti dibunuh oleh orang-orang musyrikin. Nah, jadi untuk apa kami bela Nabi kalau nak kami istilahnya ini bunuh diri, uang 1000 kok lawan 3.000, nggak ada 1000 malah 950 lawan 3.000, bunuh diri kata Batur tadi. Waqala, dan berkata li Ubay kepada Ubay siapa Jabir As-Salmi, al-qailu, yang berkata lahu kepada Ubay, angsadakum, menguatkan kum kepada kalian siapa Allah fi nabiyikum, kepada nabi kalian semua, wa anfusakum, dan diri kalian semua,
Nah ini terus ada yang istilahnya tuh memang kuat imannya, yaitu Jabir As-Salam, Asilmi, yaitu menguatkan, menyemangati bala tentaranya, gak usah takut, pasti kalau dengan Nabi itu pasti menang. Nah, dan kuatlah kalian semua untuk membela nabimu, dan kuatlah diri kalian semua. Lau na'lamu, jika kok mengetahui siapa kami kitalan kepada peperangan, latabakna, tentu akan mengikuti siapa kami kum kepada kalian semua. Fasad batahuma, maka lalu menetapkan siapa kepada mereka berdua siapa Allah. Wala yang sorofa, dan mereka tidak jadi istilahnya tuh meninggalkan daripada bala tentaranya Nabi. Wallahu waliyuhuma wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wallahu, dan adapun Allah itu waliyuhuma, penolong daripada bala-bala tentara Nabi yang dua golongan atau dua pasukan tadi. Aina sirohuma, artinya dat yang menolong siapa Allah, huma kepada dua bala tentara tadi. Wa 'alallahi, dan atas Allah subhanahu wa ta'ala atau kepada Allah subhanahu wa ta'ala, falyatawakkal, maka berserah dirilah siapa al-mu'minuna, orang-orang yang mukmin. Jangan sampai iman seorang mukmin yang beriman kepada Allah itu tidak percaya atas kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah mampu atas segala sesuatu. Liyasku, supaya menguatkan siapa Allah, bihi dengan liasku, supaya menguatkan siapa al-mukminun bihi dengan tawakal kepada Allah, dunanggorihi, bukan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kemarin sudah diajari Pak Janis ya, asal mulai pagi itu pokoknya berserah diri kepada Allah, jangan mengadukan permasalahannya kepada makhluk atau orang ya. Nah itu qala al-mu'allif rahimahullah, kalau kok pagi-pagi kita kok mengadukan masalah kita kepada makhluk, maka seolah-olah kita tidak ridho dengan takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjadikan nanti Allah itu marah. Tuh batas itu ayat itu tadi. Wa nazala, dan turun, lama hazamu, ketika pada lari siapa bala tentaranya Nabi, tadkiron, dengan mengingatkan lahum kepada bala tentaranya Nabi, binikmatillahi, kepada nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang ketika perang Uhud itu termasuk perang yang berat, dikarenakan disisipi oleh orang-orang yang munafik, tidak percaya kepada Nabi. Sudah dia munafik, tidak percaya kepada Nabi, ngojok-ngojoki kawannya pula untuk supaya tidak percaya kepada Nabi, yang akhirnya pasukan yang ditempatkan Nabi, pasukan pemanah tadi, diojo-ojoki, sehingganya dipancing dengan harta rampasan perang, dimingi-mingi mereka menjadi turun, tidak jadi melindungi Nabi. Maka ketika mereka istilahnya akan kalah, ya kan, maka lalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengingatkannya lewat ayat ini. Walaqad nasarakumullahu bi badri wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Walaqad nasara, dan sudah benar-benar menolong, kepada kalian semua siapa Allah bi badrin, di dalam perang Badar. Badar itu di mana sih? Yaitu maudhi'un, suatu tempat, bainal Makkah, antara Mekah wal Madinah, dan juga Madinah. Wa antum, dan adapun kalian semua itu adillatun, umat yang pada kalah. Ai bikilatil adadi, artinya yang sangat sedikit bala tentaranya atau bilangannya, wasilahi, dan juga senjatanya. Jadi ketika mau putus asa, ketika perang Uhud itu, Allah menurunkan ayat ini kepada baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Supaya apa? Supaya yang asalnya itu semangatnya hilang, itu menjadi semangat lagi. Ingat-ingat, kalian nggak ingat apa?
Dulu ingat kalian di perang Badar yang kalian jumlahnya sedikit, musuhmu 1000, kamu cuman 1313, senjatanya pun kurang. Nah itu bisa menang atas pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah gitu kok tidak percaya Allah, lah gitu loh maksudnya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarani amin ya rabbal alamin. Fattaqullaha, maka takwalah kalian semua Allah kepada Allah, la'alakum, supaya ada siapa kalian semua, ada itu taskuruna, termasuk golongan orang-orang yang mau bersyukur ni'amahu, kepada nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wis pokoknya kunci kenikmatan tuh bersyukur. Yang menjadikan orang tuh merasakan nikmat itu adalah bersyukur. Lah kenikmatan itu tidak akan bisa menenangkan kecuali kita itu mengingat kepada pemberi nikmat. Jadi yang inti hakikatnya syukur, ya ini diingat-ingat, hakikat daripada syukur itu adalah ingat pemberian tadi. Ingat kepada yang memberi, itu hakikat syukur. Kalian dapat duit, dapat istri, dapat rezeki, dapat apapun itu. Nah itu yang menjadi nikmat itu adalah yang menjadi enak, terasa enak itu adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan barang yang diberikan itu. Walaupun toh kelihatannya itu sepele. Namun yang nanti menjadikan hakikatnya syukur, menjadi orang itu termasuk memang syukur betul, itu begitu mendapatkan nikmat langsung ingat kepada pemberinya. Tak ubahnya begini, ini mana yang lagi jatuh cinta? Pak Tamrin ngantuk orang? Oh Pak Tamrin umpomo kok lagi jatuh cinta, ya kan? Ini umpomo asik. Lah ini umpomo Pak Tamrin dikasih bunga loh, bunga. Padahal yang metik dari jalan itu tadi dikasih sama perempuan tadi. Nah, dititipkan sama orang. Nah, Pak Muklis lah yang bawa, ya kan? Oh, dari Jok kau umpomo kan? Nah itu. Padahal cuma bunga seperti itu, ndak gunanya. Sebentar wae lah layu. Tetapi karena mendapat itu disebutkan namanya tadi dari Azizah umpomo kan? Azizah umpomo langsung kaget kan? Nah itulah hakikatnya syukur. Begitu dapat nikmat, dia udah nengok itu harganya seberapa nikmat itu, tetapi langsung ingat sama pemberinya. Lah disitulah yang menjadikan orang itu bahagia. Nah, bunganya tidak seberapa. Taruhlah dikasih permen Pak Tamrin, ini dari apa? Dari cewekmu, susuk sampo umpomo kan? Suruh ngasih Pak Tamrin. Siapa? Azizah. Hah? Azizah lah umpomo. Umpomo kok ceweknya Pak Tamrin umpomo. Jadi bukan ingat permennya tadi, tapi ingat Azizahnya. Sama dengan kita. Walaupun seolah-olah, ya kan, nikmat itu tidak seberapa, tetapi langsung kita ingat kepada pemberi nikmatnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disitulah hakikat utama atau pokok daripada syukur. Itu seperti itu. Yang menimbulkan rasa enak adalah nikmat, yang menimbulkan ketenangan, ketentraman adalah yang memberi nikmat. Itu seperti itu. Qala al-mu'allif rahimahullah, bukan barangnya. Kalau barang yang diberikan tidak seberapa. Umpama kok nak dicontohkan seperti itu. Yang intinya hakikatnya syukur itu ketika kita mendapatkan sesuatu itu langsung ingat kepada pemberinya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya hakikatnya syukur. Kalau cuma alhamdulillah, nah itu ya termasuk syukur. Nah, tapi syukur yang masih ibaratnya di bibir, di hati terasa senang karena mendapatkan nikmat. Yang akhirnya mendapatkan nikmat itu langsung ibaratnya berpikir kepada pemberinya. Disitulah hakikat namanya syukur, langsunglah terjadi, hatinya menjadi nyaman, menjadi tenang, menjadi bahagia. Itu hakikatnya syukur seperti itu.
Idza taqulu lil mu'minina allay yakfiyakum ayyumiddakum rabbukum bisalasati alafim minal malaikati munzalin. Allay yakfiyakum, apakah tidak mencukupikum kepada kalian semua? Ayyumiddakum, artinya jika menolong siapa Allah kum kepada kalian semua. Ayyuinakum, artinya menolong siapa Allah kum kepada kalian semua, siapa Rabbukum Tuhan kalian semua. Allah menolong bisalah sati alafin dengan 3.000 minal kenyataannya minal malaikati dari golongan malaikat mungzalina yang diturunkan siapa para malaikat bitakfifi dengan dibaca mungzalin wa tasdidi dan boleh dibaca munazzalin gitu. Bal tetapi yakfikum mencukupikum kepada siapa Allah kum kepada kalian semua dalika kepada demikian turunnya daripada para malaikat. Wa fil anfali, dan itu diterangkan di dalam surat Al-Anfal bi alfin dengan 1.000. Li'annahu, karena sesungguhnya keadaan itu amudda menolong siapa Allahum kepada kaum mukminin awalan di awalnya biha dengan 1.000 malaikat. Summa sorot lalu menjadi siapa 1.000 malaikat salah satan yaitu 3.000. Summa sorot satu malaikat menjadi tiga. Summa sorot lalu menjadi siapa 3 tadi khamsatan menjadi 5. Kama qala seperti dawuhnya Allah Subhanahu wa taala, in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza yumtidukum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. In tasbiru, jika mau bersabar kalian semua, ala liqa'il adwi, atas bertemu atau perang dengan musuhmu, wa tattaqu dan bertakwa siapa kalian semua Allah kepada Allah fil mukhalifati di dalam peperangan, wa ya'tukum dan datang kepada kalian semua siapa al musyrikuna orang-orang musyrik min faurihim dari tempat-tempat mereka, ay waktuhum artinya waktunya mereka. Ada disinilah keadaan yumdidkum menolong kum kepada kalian semua. Siapa yang menolong siapa Rabbukum Tuhan kalian semua, menolongnya bi khamsati alafin dengan 5.000 minal malaikati dari para malaikat musawwimina yang pada berbaris. Jadi dengan hampir kalah itu tadi maka Allah itu perbantukan kepada bala tentara baginda Nabi 3.000 malaikat. Nah itu yang asalnya 1.000 cuman satunya menjadi 3. Kalau di surat yang lainnya 3 tadi tambah lagi menjadi 5, akhirnya menjadi 5.000. Ya seolah yang diceritakan di situ ada yang baru becok gini, baru nak nombak, tiba-tiba lah ditombak dari belakang para malaikat yang baris tadi, ya kan, langsung menghabisi daripada orang-orang musyrikin yang mau memerangi daripada baginda Nabi. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid darain amin ya rabbal alamin. Bi kasril wawi dengan dibaca kasrohnya wawu. Wa fathuha dan fathahnya wawu. Jadi boleh musawwimin, boleh musawwamin. Ai muallimina artinya yang mengetahui semuanya. Wa qad sabaru dan sudah benar-benar sabar siapa bala tentaranya Nabi. Wa jaza dan menyelamatkan siapa Allah wa adahum, wa jaza dan memberikan siapa Allah wa adahum kepada janjinya Allah kepada mereka bi angko talak, jika kok berperang ma'ahum beserta bala tentaranya Nabi siapa al malaikatu para malaikat alal khoili atas naik kuda apa tadi alal khoili bilkin atas naik kuda belang, kuda-kuda belang alaihim kepada para mukminin. Apa itu? Ama imi sifrin dengan memakai sorban-sorban kuning, warna kuning, au baidin atau warna putih. Arsalu pada
apa namanya? Melepaskan siapa para malaikat tadi baina aktifa tafihim orang berikat. Oh, jadi ibaratnya pakai selendang-selendang yang merah yang ditaruh di bahu-bahu para tentaranya Allah yang para malaikat tadi. Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra lakum wa litatma'inna qulubikum. Wa ma ja'ala, dan tidak menjadikan kepada pertolongan siapa Allah ay imdadu. Artinya memperbanjakan illa busyra kecuali untuk membahagiakan lakum kepada kalian semua binasri dengan pertolongan dari Allah. Walitatma'ina, dan supaya tenang taskunu, artinya tenang apa hukum hati kalian semua dengan pertolongannya Allah. Fala tajza'u, maka jangan susah min kasratil adwi, dari banyaknya musuh, wa qatlahum, dan memerangi kalian semua. Wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Wa man nasru, dan tiadalah pertolongan itu illa min indillahi, dari sisi Allah Subhanahu wa taala, al-azizi, dan yang maha mulia, al-hakimi, dan yang maha bijaksana. Yu'tihi, memberikan siapa Allah kepada pertolongannya, man, kepada siapapun itu, yasya'u, yang berkehendak siapa Allah. Walaisa, dan tiadalah apa pertolongan itu bikasril jundi, bukan karena kok banyaknya bala tentara. Liyaqta'a tarafan minal ladzina kafaru aw yakbitahum fayanqalibu khaibin. Liyaqta'a, supaya memutus binasrikum, menolong siapa Allah kepada kalian semua, liyahlika, supaya merusak siapa Allah tarafan kepada bala tentara minal ladzina, dari orang-orang kafaru yang pada kafir siapa ladzina, bil qatli, dengan dibunuh, wal asri, dan juga menjadi tawanan, au yakbitahum, atau menghinakan siapa Allahum kepada alladzina kafaru bidzallihim, artinya menghinakan siapa Allah, yudilluhum, menghinakan siapa Allahum kepada alladzina kafaru bil hazimati, dengan keplayu, ya Bu, keplayu, lari tunggang langgang, fayang kolibu, maka mengalahkan, maka kembali siapa mereka, ayarju'u, kembali siapa orang-orang kafir, khoibina, dengan hina, tulis ya mana ya, lam yanalu maromu, maka tidak mendapatkan siapa alladzina kafaru kepada sesuatu, romuhu, yang pada menginginkan siapa alladzina kafaruhu kepada ma. Wa nazalala, maka sarat wa nazala, dan turun lama kasarat, ketika pecah apa roba iyatihi sallallahu alaihi wasallam, giginya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasaja, dan juga pecah apa wajah-wajahnya Nabi ya ma'uhudin, di perang Uhud. Waqala, dan bagaimana berkata siapa Nabi, kaifa yuflihu qaumun khadabu wajah nabihim bidami. Jadi ini ayat ini besok, yaitu ketika Nabi terluka, maka ayat ini turun. Rupanya ayat laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum dzalimun walillahi ma fis samawati wa ma fil ard yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul adzim, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.